Kesultanan Banten. Pada masa-masa tersebut, Banten masih menjadi wilayah bawahan dari Kesultanan Demak. Sebelumnya, wilayah yang kelak dikenal sebagai Kerajaan Banten merupakan bagian dari Kerajaan Pajajaran. Pusat pemerintahan Kerajaan Pajajaran terletak di Pakuan atau yang sekarang dikenal sebagai Kota Bogor. Pada abad ke-16, Kerajaan Pajajaran merasa terancam oleh tekanan kesultanan di sebelah timur mereka, yaitu Demak. Untuk mengatasi ancaman tersebut, Pajajaran mengizinkan Portugis untuk membangun kantor dagang dan benteng di pelabuhan utama, yaitu Sunda Kelapa. Pada saat itu, Portugis sudah berhasil menguasai Kesultanan Malaka dan mengendalikan perairan di sekitarnya. Benteng pertahanan di Sunda Kelapa itu dianggap sebagai bentuk provokasi oleh Sultan Trenggono, pemimpin Demak. Oleh karena itu, Sultan Trenggono mengirim pasukan Demak menyerbu Sunda Kelapa. Penyerbuan ke Sunda Kelapa itu dipimpin oleh Fathaillah. Pada tahun 1527, tepatnya 22 Juni, pasukan Demak berhasil menguasai Sunda Kelapa. Fathaillah sebagai pemimpin penyerbuan tersebut akhirnya merubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Tahun 1525, pasukan Demak memulai ekspedisi militernya melalui jalur laut berhasil menguasai Banten. Sultan Trenggono kemudian menunjuk Fathaillah sebagai pemimpin di Banten. Tahun 1526, Banten secara resmi menjadi wilayah setingkat kadipaten di bawah pimpinan Kesultanan Demak. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono wafat. Selanjutnya tahta Demak dipegang oleh Sunan Prawoto. Wafatnya Sultan Trenggono ini masih belum mempengaruhi hubungan Banten dengan Demak. Banten masih merupakan kadipaten yang menjadi bagian dari Kesultanan Demak. Sunan Prawoto ternyata tidak lama memerintah Demak. Kudeta kesultanan yang dilakukan oleh Adipati Jipang membuat pemimpin Demak tersebut meninggal dunia. Adipati Pajang Hadiwijaya yang masih menantu Sultan Trenggono berhasil melakukan pembalasan dengan menyingkirkan Adipati Jipang. Tragedi kudeta itu berhasil mengakhiri sepak terjang Kesultanan Demak. Kekuasaan selanjutnya bergeser ke Pajang. Dampaknya adalah beberapa daerah bekas bawahan dari Kesultanan Demak mendirikan wilayah baru, salah satunya adalah Banten. Tahun 1552, Fathaillah meninggalkan Banten dan pergi ke Cirebon. Kesultanan di Banten dipegang oleh putranya, yaitu Maulana Hasanuddin. Secara resmi, Sultan Maulana Hasanuddin menjadi Sultan pertama di Banten. Sultan Maulana Hasanuddin membangun pusat pemerintahannya di wilayah yang diberi nama Sorosawan. Di tempat itu pula dibangun sebuah masjid besar yang masih ada sampai sekarang dan dikenal sebagai Masjid Agung Banten. Sultan Maulana Hasanuddin berhasil menghilangkan sekat-sekat kekuasaan pada dirinya ketika berhubungan dengan rakyatnya. Oleh karena itu, Sultan Maulana Hasanuddin dijuluki sebagai Panembahan Sabakingking, artinya adalah pemimpin yang bijaksana dan diterima oleh masyarakat dari mana saja. Pada masa kekuasaan Sultan Maulana Hasanuddin inilah Lampung berhasil dijadikan wilayah Banten. Pada tahun 1570, Sultan Maulana Hasanuddin tutup usia. Sepeninggal Sultan Maulana Hasanuddin, tahta Banten dipegang oleh Sultan Maulana Yusuf. Pada masa Sultan Maulana Yusuf inilah, Pajajaran yang berpusat di Pakuan mulai mendapatkan tekanan. Pada tahun 1579, pasukan Banten berhasil mengepung istana Pajajaran di Pakuan. Pengepungan itu berhasil mengakhiri dinasti Pajajaran yang telah berusia ratusan tahun. Tahun 1580, setahun setelah menguasai Pajajaran, Sultan Maulana Yusuf wafat. Tahta Banten dilanjutkan oleh Sultan Maulana Muhammad yang ketika itu masih berusia 9 tahun. Karena usianya belum mencukupi, pemerintahan pada saat itu diwakili oleh Mangkubumi dan ulama. Setelah usia mencukupi, Sultan Maulana Muhammad mulai memegang kendali pemerintahan. Pada tahun 1596, Sultan Maulana Muhammad memimpin ekspedisi militer ke Palembang. Ekspedisi militer ini sebagai salah satu jalan untuk menguasai rute perdagangan laut dari sisi Sumatera sampai ke Selat Malaka. Sayangnya, dalam ekspedisi militer itu, Sultan Maulana Muhammad wafat dalam sebuah pertempuran. Sultan Maulana Muhammad kemudian dimakamkan di kompleks Masjid Agung Banten. Sepeninggal Sultan Maulana Muhammad, tahta Banten dipegang oleh putranya, Abul Mufakir Mahmud Abdul Qadir atau yang dikenal juga sebagai Pangeran Ratu.
Pada tahun 1596, bangsa Eropa lainnya merapat ke Jayakarta, bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Armada dari Belanda itu berhasil menemukan rute pelayaran dari Eropa hingga ke pelabuhan Jayakarta. Jayakarta yang sebelumnya bernama Sunda Kelapa terus tumbuh menjadi pelabuhan paling sibuk pada abad ke-17. Pada permulaan abad 17, Kesultanan Banten memberikan kepercayaan kepada Pangeran Jayawikarta untuk memimpin pelabuhan Jayakarta. Tahun 1610, VOC berhasil membuat kesepakatan dengan Pangeran Jayawikarta untuk membuka kantor dagang. VOC pun mendapatkan sebidang tanah di dekat muara Sungai Ciliwung untuk dijadikan kantor dagang. VOC adalah perusahaan dagang milik Belanda yang berdiri pada 20 Maret 1602. Adanya kantor dagang ini membuat VOC mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Kapal VOC memuat ribuan ton rempah-rempah dan dijualnya dengan harga yang tinggi. Tahun 1618, Jan Pieterjoen ditunjuk sebagai Jenderal Gubernur VOC. Misi pertamanya adalah menguasai Jayakarta. Pada 30 Mei 1619, armada perang VOC berhasil mengepung Jayakarta. VOC kemudian memindahkan pusatnya dari Ambon ke Jayakarta. Setelah itu, pada 4 Maret 1621, nama Jayakarta diubah menjadi Batavia. Tahun 1624, 5 tahun setelah jatuhnya Jayakarta, Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir akhirnya naik tahta. Begitu naik tahta, Sultan Abdul Mufakir mulai memprioritaskan pada bidang pertanian dan pelayaran. Tahun 1633, Perang Besar Kesultanan Banten melawan VOC dimulai. Hingga 6 tahun lamanya perang yang terjadi di darat dan di laut berlangsung secara sengit. Sampai akhirnya pada 1639 Kesultanan Banten dan VOC mengadakan gencatan senjata. Gencatan senjata itu meningkatkan ketegangan politik dan militer sampai beberapa dasawarsa lamanya. Pada tahun 1651 Sultan Abdul Mufakir wafat. Beliau dimakamkan di Kenari, Banten. Tahta Banten diteruskan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa memberikan perhatian yang besar bagi rakyatnya. Puluhan kilometer kanal-kanal dibangun, bukan hanya untuk perairan tapi juga untuk transportasi. Pembangunan kanal-kanal tersebut mampu membuat masyarakat Banten membuka 40.000 hektar persawahan baru. Bukan hanya persawahan, ribuan hektar perkebunan kelapa juga dibuat pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Kekuasaan militer Kesultanan Banten juga semakin tangguh. Ribuan prajurit baru direkrut serta dilatih menggunakan senjata modern, senapan panjang dan meriam. Angkatan Laut Kesultanan Banten pun tumbuh menjadi angkatan militer yang tangguh di Nusantara. Kemakmuran yang meningkat dengan pesat membuat jumlah penduduk Banten meningkat dengan pesat pula. Tahun 1656, perang terbuka kembali terjadi. Sultan Ageng Tirtayasa mengambil inisiatif menyerang kapal-kapal VOC. Serangan itu dibalas oleh VOC dengan memblokade perairan Banten. Saling balas serangan itu akhirnya terjadi sampai 3 tahun lamanya. VOC benar-benar terancam oleh Banten dan akhirnya menemukan ide brilian untuk mengatasinya, yaitu konflik internal. Putra mahkota Banten berselisih dengan Sultan Ageng mengenai pembagian wilayah dan tugas. 31 Desember 1799, satu hari sebelum tahun baru, VOC dinyatakan bangkrut. Thomas Stamford Raffles selaku pemimpin tertinggi Inggris di Nusantara melakukan perubahan administratif. Banten kemudian dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada Banten Lor, sekarang menjadi Kabupaten Serang, Banten Kidul sekarang menjadi Kabupaten Pandeglang, Banten Tengah sekarang menjadi Kabupaten Pandeglang, Banten Kulon sekarang menjadi Kabupaten Lebak.